1.570.000. Ini yang teman-teman dapatkan. Halo sahabat ternak semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Junta CS, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video ini Bang Junta CS mau berbagi ya atau menjawab pertanyaan dari sahabat ternak semuanya yang saya temukan di kolom komentar. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, berapa sih keuntungan yang abang dapat dari beternak ayam kampung? Jadi kira-kira pertanyaannya itu seperti itu teman-teman. Banyak yang saya temukan. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman ya. Saya buat untuk menjawab pertanyaan itu, dan karena saya menebak ya, saya mengira teman-teman yang bertanya di kolom komentar seperti itu adalah teman-teman yang ingin atau yang baru mau mulai ternak ayam kampung skala rumahan ya. Jadi mereka ingin tahu detailnya, biaya keluar dan biaya masuknya ketika nanti panen. Jadi ini sudah saya buat catatannya teman-teman ya, catatannya, karena dulu pertama kali saya beternak ayam kampung memulainya itu semuanya saya catat teman-teman, tanpa sedikit pun yang saya lewatkan. Semuanya saya catat dan semuanya itu ada di buku ini teman-teman. Nih, dari sini semuanya apa yang ingin saya capai, apa yang sudah saya capai itu teman-teman, semuanya ada di sini nih. Nah, ini biaya pengeluarannya semuanya nih teman-teman. Nih. Oke, tapi biar lebih mempercepat atau memperindah, memudahkan teman-teman melihatnya, ini sudah saya buatkan ringkasannya sini teman-teman. Oke, ini sudah saya buatkan ringkasannya, teman-teman bisa perhatikan. Dan ini biaya pemeliharaan 100 ekor ayam kampung hingga panen. Target bobot 1,2 kg menggunakan pakan full pabrikan teman-teman. Oke. Jadi di video ini dulu pertama-tama saya belum menggunakan pakan alternatif, jadi memang full pabrikan. Untuk teman-teman yang baru mau memulai juga saya sarankan menggunakan pakan pabrikan aja dulu, dan pelan-pelan nanti di periode kedua, periode ketiga teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif atau pakan campuran. Yang pertama itu saya beli DOC teman-teman. DOC itu saya beli 1.100.000 ya. Kenapa mahal? Karena memang di Sumatera, apalagi di Provinsi Riau ini, harga DOC itu seperti ini teman-teman. Pertama kali saya beli itu harga DOC-nya 900.000. Itu yang ayam kampung biasa. Dan ketika berjalannya waktu baru saya belajar, akhirnya saya memutuskan DOC yang saya beli itu yang 900.000 itu DOC yang kurang bagus ya, kurang bagus. Akhirnya di periode kedua saya membeli DOC Super ya, DOC Super yang harganya 1.100.000 ya. Terus untuk pakan 511, ini pakan untuk usia 0 sampai 30 hari atau bulan pertama ya, 0 sampai 1 bulan pertama itu harganya 355.000 ya. Kalau mungkin bicara saya terlalu cepat, teman-teman bisa mempauskannya teman-teman ya. Saya mohon maaf, agar mempercepat video juga teman-teman. Terus pakan pedaging itu saya belinya 1.360.000. Kenapa banyak? Karena ini 4 sak teman-teman ya, 4 sak 50 kg, dan harga satu saknya itu 340.000. Jadi sampai panen itu, sampai ngejar bobot 1,2 itu 4 sak itu saya habiskan ya. Memang enggak ada yang 1,3, ada yang 1,1 nanti, tapi saya bulatkan ini 1,2 teman-teman ya. Terus obat-obatan 75.000. Ini mencakup vaksin ya. Saya menggunakan vaksin 2 kali, itu vaksin ND dan vaksin Gumboro. Terus saya menggunakan juga Vitacik, vitamin, terus Neubro ya, Neubro untuk usia 30 hari sampai panen. Terus dengan obat cacing teman-teman, itu jangan lupa obat cacing. Jadi saya cuma menggunakan itu aja, saya tidak menggunakan jamu-jamuan ya.
nanti di video selanjutnya saya buatkan lah kenapa saya tidak menggunakan jamu-jamuan, saya memilih vaksin daripada jamu-jamuan. Terus di tempat minum 4 buah itu kali 10.000, itu yang 4 liter teman-teman, yang seperti ini. Yang tempat minum yang seperti itu 4 buah itu 40.000. Jadi ditotalkan semuanya itu 2.930.000. Inilah yang teman-teman keluarkan untuk pembelian yang ini teman-teman. Oke, terus ada DOC, ada ayam, tentunya ada kandang dong. Jadi ini saya buatkan juga rinciannya, kandang 2 tingkat kapasitas 100 ekor. Mungkin kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya yang kandang kapasitas bertingkat saya itu, teman-teman bisa melihat lah, bisa menargetkan lah gimana biaya pengeluarannya untuk kandang itu teman-teman. Terus itu kayu reng 10 batang 180.000, kali satu batangnya 18.000. Kayu lantai kandang itu 30 batang, harganya 240.000, per batangnya itu 8.000. Paku 1 kg 20.000, dan ini pun tidak habis ya. Paralon 1 batang itu 175.000. Paralon yang 4 inci itu saya belah 2, itu pun tidak habis ya teman-teman. Terus seng 5 lembar itu 180.000. Kenapa saya menggunakan seng? Karena yang pertama di sini mudah mendapatkan seng daripada asbes itu teman-teman. Terus triplek 2 lembar itu harganya 110.000. Listrik 60.000 ya. Kenapa pakai listrik? Ya karena memang saya selalu menggunakan listrik lah di kandang saya ini untuk penghangat dan juga agar mengganggu dari maling lah, agar agak terang lah sedikit gitu, seperti itu. Terus ditotalkan semuanya 965.000 teman-teman. Jadi 965.000. Terus contoh nih, kita melihara ternak pasti ada tingkat kematian, itu pasti teman-teman ya. Apalagi teman-teman itu peternak pemula. Kalau saya dulu pertama itu menghabiskan DOC saya yang mati itu sekitar 5 buah teman-teman ya. 5 buah ini 5 buah sampai panen, 5 ekor sampai panen itu mati teman-teman. Tapi di sini saya buat videonya itu hitungan kotor ya, hitungan kotor teman-teman pemula itu saya bilang aja 10 ekor mati, jadi 90 lah ya, 90 ekor yang hidup. 90 ekor dikalikan 1 kilogramnya itu 40.000 teman-teman ya, 1 kilo 40.000. Tapi kita kan targetnya ini 1,2, jadi ketika buat 1,2 harganya itu 50.000, jadi 90 kali 50.000 teman-teman, itu sama dengan 4.500.000 ya. Dijumlahkan ya sama yang ini teman-teman ya, dikurangi lah sama yang ini, jadi dikurang 2 juta. Kita jumlahkan dulu yang ini teman-teman ya. 2.930 ditambah 965.000 teman-teman ya, ditambah 0,005 9 18 3.895.000 ya, 3.895.000. Oke, teman-teman, dikurang 0,005 06, jadi 605.000. Oke ya, betul gak teman-teman? Betul lah ya sepertinya ya teman-teman. Mohon maaf, matematika saya ini agak sedikit kurang ya teman-teman. Jadi 605.000 teman-teman. Ini yang kita dapatkan pemeliharaan 100 ekor DOC di periode pertama. Ingat teman-teman ya, di periode pertama. Kenapa di periode pertama? Karena di periode kedua teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan kandang yang 965.000 ini. Karena kandang ini bisa bertahan sampai 3 tahun atau 4 tahun ya, tergantung perawatan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bisa mengolesi kandangnya itu kayu-kayunya dengan oli kotor ya. Biasanya kalau orang teman-teman di sini tuh ternak tuh menggunakan oli kotor agar bertahan lama kayunya teman-teman. Jadi ini masuk keuntungan di periode kedua 965.000 teman-teman ya. Dijumlahkan teman-teman 0 0 0 10 1 7 ya, berapa iya kan, 1
betul nggak teman-teman? 15 ya, betul kan? 1.570.000. Inilah yang teman-teman dapatkan di periode kedua teman-teman. 1.570.000. Ini yang teman-teman dapatkan di periode kedua ya. Nah, oke, teman-teman bisa dari sini ya, dari sini teman-teman bisa memperhitungkan berapa keuntungan teman-teman dapatkan dari 100 ekor ayam. Tapi ingat, apa teman-teman mau hanya memelihara 100 ekor ayam di periode kedua atau di periode ketiga? Pasti enggak, karena enggak mungkin teman-teman hanya pengen dapatkan 1.500.000 ya. Kalau teman-teman di sana yang ternak-ternak yang udah lama, yang udah senior ya, mungkin pertamanya mereka seperti ini juga teman-teman. Tapi ketika di periode kedua mereka pasti meningkatkannya kan itu dengan kapasitas 500 atau 1.000 ekor. Jadi keuntungannya itu memang berlipat-lipat. Atau teman-teman bisa ya, bisa memelihara 100 ekor kalau lahan teman-teman sempit, tapi teman-teman bisa bermain di pakan ini teman-teman. Di pakan. Kalau teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif ya, teman-teman bisa menaikkan keuntungan ini bisa berlipat 2 kali lipat teman-teman. 2 kali lipat dengan hanya 100 ekor ayam ya. Tapi kalau teman-teman ingin ini penghasilan pokok teman-teman 1.500.000 dengan 100 ekor ya, saya rasa tidak cukup, karena pengeluaran tiap hari ya itu pasti selalu meningkat teman-teman. Kebutuhan rumah tangga pasti selalu meningkat, jadi nggak bisa. Jadi kalau teman-teman ingin ini menjadi penghasilan pokok teman-teman harus menaikkan kapasitas ayamnya. Lebih besar, lebih banyak kapasitas ayam, otomatis resikonya semakin tinggi teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan mulai yang kecil-kecil dulu, dari 100 ekor DUC, atau teman-teman bisa membelikan indukan dan gak usah mohon maaf teman-teman. Jadi teman-teman bisa membelikan indukan dan gak usah membeli DOC lagi. Dari indukan itu pasti bisa menghasilkan DOC. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video ringkasan penjelasan untuk 100 ekor ayam ya teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman bisa membayangkan lah, untuk beternak ayam itu 100 ekor bisa mendapatkan keuntungannya seperti yang saya sebutkan tadi, 1.500.000. Oke, sampai sini dulu video saya teman-teman. Kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang salah atau keliru yang dari saya omongin dari tadi, teman-teman bisa mencantumkannya di kolom komentar dan akan kita bahas atau kita sharing santai di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam hormat dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.